Film ini berkisah tentang seorang pria cacat fisik dan pria cacat mental yang telah menjalin hubungan dan hidup bersama sejak mereka berada di panti asuhan. Seiring bertambahnya usia mereka, ada banyak cobaan yang harus mereka hadapi. Jadi, bagaimana mereka bisa saling melengkapi? Akankah mereka berhasil menjaga semuanya tetap teratur? Mari kita cari tahu. Semuanya berawal ketika Seha, seorang anak lumpuh yang tidak bisa merasakan sakit, dibuang ke panti asuhan oleh pamannya setelah ibunya meninggal dunia. Panti asuhan itu disebut rumah tanggung jawab karena pendeta yang mengelola panti asuhan itu percaya bahwa sejak kita dilahirkan, kita memiliki tanggung jawab untuk hidup sampai akhir. Seha menatap semua orang di panti asuhan dan melihat Donggo, seorang anak laki-laki yang mentalnya seperti anak berusia 5 tahun, yang diganggu oleh anak-anak panti asuhan lainnya. Tidak tahan melihat Donggo diganggu, dia berkata bahwa si pengganggu itu juga bisa mengganggunya. Si pengganggu memukul Seha dengan batu hingga berdarah parah. Si pengganggu, yang juga tidak stabil secara mental, merasa bersalah karena darah yang keluar dari dahi Seha dan tidak pernah menggoda mereka lagi. Suatu hari, pendeta membawa semua anak panti asuhan ke acara piknik keluarga. Ternyata, acara itu diadakan agar pendeta dapat mengumpulkan sejumlah uang dari para sponsor agar panti asuhan tersebut dapat bertahan hidup. Saat pendeta mencoba menghibur para sponsor, Seha jatuh ke danau karena Donggo secara tidak sengaja menendang batu yang seharusnya membuat kursi roda Seha tetap stabil. Donggo melompat ke danau dan menolong Seha begitu ia menyadarinya. Seiring berjalannya waktu, Seha dan Donggo menjadi sangat dekat. Donggo membantu Seha melakukan berbagai aktivitas fisik seperti membersihkan, makan, dan membalikan tubuhnya di malam hari karena ia lumpuh dan tidak dapat melakukannya sendiri. Di sisi lain, Seha mengajari Donggo dengan sabar tentang interaksi kehidupan sehari-hari. Seha dulunya membenci perilaku pendeta yang melakukan pekerjaan apapun untuk mengumpulkan dana. Beberapa waktu kemudian, pendeta meninggal dan para penghuni panti asuhan saling membantu untuk tetap hidup. Saat mereka mengingat apa yang selalu dikatakan pendeta, yang lemah selalu saling membantu. Hari demi hari, kedua pria ini mencoba untuk saling melengkapi. Donggo menjadi tangan dan kaki Seha. Seha menjadi otak Donggo. Meskipun mereka hidup dalam ekonomi yang rapuh, Seha merawat teman-temannya yang cacat mental dengan baik. Dia selalu muncul dengan ide yang sangat bagus namun dengan cara yang kontroversial, seperti yang dilakukan pendeta. Dia memanfaatkan teman-temannya yang cacat dan menjual dokumen sukarelawan ilegal seperti dokumentasi, laporan sukarelawan dan bahkan menerjemahkannya untuk mereka penilaian kinerja untuk melamar pekerjaan atau masuk sekolah. Seorang pejabat publik datang dan mengungkap dokumentasi ilegal karena terlihat seperti eksploitasi terhadap orang cacat. Ternyata, pejabat publik itu adalah junior Seha di perguruan tinggi yang seharusnya mengumpulkan dana. Sumbangan telah diputus karena kematian pendeta dan semua orang akan dipisahkan ke fasilitas yang berbeda. Seha berpikir keras untuk menemukan solusi terbaik bagi nasib panti asuhan ini dan hubungannya dengan Donggo. Sementara itu, Donggo terus meminta Seha untuk pergi ke pusat olahraga. Karena ia sangat ingin berenang, Seha mengabulkan keinginannya. Saat mereka tiba, ada turnamen renang yang sedang diadakan. Mereka bertemu Mihyun, seorang pekerja paruh waktu di pusat olahraga, dan memintanya untuk membiarkan Donggo berenang. Mihyun menolak karena acaranya akan segera dimulai. Namun, turnamen pun dimulai dan Donggo langsung melompat ke kolam renang. Hal itu membuat kompetisi menjadi kacau. Meskipun Mihyun telah menghentikan Donggo, ia tetap dikeluarkan dari pekerjaannya. Kemudian, Seha meminta Mihyun untuk bertemu. Ia meminta Mihyun untuk menjadi pelatih renang Donggo karena ia menyadari hadiah kemenangannya sangat besar sehingga dapat menutupi tagihan sewa panti asuhan. Setelah negosiasi yang panjang, Mihyun setuju untuk menjadi pelatih Donggo. Bahkan setelah dilatih oleh Mihyun, Donggo tidak dapat mengikuti kompetisi karena mereka terlambat 5 menit untuk pendaftaran. Mereka telah mencoba segala cara untuk membujuk panitia agar dapat mengikuti kompetisi, tetapi tidak ada yang berhasil. Seha, si sok pintar, selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan strateginya yang licik, ia meminta mereka bertiga untuk berpura-pura dipermalukan oleh panitia. Acara itu sukses besar, bahkan media berusaha menghubungi mereka untuk diwawancarai. Kemudian, hari kompetisi pun tiba. Awalnya, Donggo memimpin kompetisi dengan menjadi juara pertama. Namun, ia berhenti di tengah kompetisi dan tidak menyelesaikan perlombaan. Seha marah besar dan terus membentak Donggo hingga ia mengamuk di tempat umum. Setelah itu, Donggo berjanji akan tampil lebih baik dan menyelesaikan perlombaan di kompetisi berikutnya. Malam harinya, Donggo menjelaskan mengapa ia berhenti di tengah-tengah kompetisi. Ia teringat hari ketika ibunya meninggalkannya. Ia kemudian meyakinkan Seha bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya. Seperti hari-hari lainnya,
para penghuni panti asuhan bermain-main di lapangan. Kemudian, Departemen Pemuda menyerbu masuk dan membawa mereka ke fasilitas lain karena panti asuhan akan dirobohkan besok pagi. Mereka terus memohon untuk tinggal bersama. Bahkan Donggo mengatakan bahwa pendeta tidak akan meninggalkan satu sama lain. Namun, tidak ada lagi yang dapat Seha lakukan. Akhirnya, para penghuni panti asuhan digiring ke fasilitas lain. Karena Seha dan Donggo telah mengajukan permohonan untuk mandiri, mereka tidak akan bergabung dengan penghuni lain dan tinggal bersama teman lama mereka, Official. Seha tidak ingin menjadi beban bagi Official, jadi ia mengajukan permohonan untuk undian apartemen. Karena mereka memiliki disabilitas, mereka memiliki peluang besar untuk dipilih dalam undian perumahan terjangkau. Mereka sangat senang dan merayakannya dengan menonton film bersama. Mereka bermain-main sambil menunggu film dimulai. Bahkan Seha tertawa terbahak-bahak saat Mi-hyun mendorongnya, yang membuat Donggo cemburu. Saat mereka tiba di rumah, ibu Donggo muncul dan meminta Donggo untuk pulang bersamanya. Seha menuduh ibu datang hanya untuk melepaskan hak waris. Tidak tahan dengan tuduhan itu, ibu menuduh Seha kembali menyiksa Donggo dengan selalu memanfaatkannya. Ibu mencoba cara lain dan meyakinkan Donggo untuk pulang bersamanya. Ternyata, Donggo masih menyimpan dendam dengan ibu dan meninggalkannya saat ia berduka. Di episode berikutnya suatu hari, ibu mengajukan diri menjadi wali Donggo karena ia bersikeras mendapatkan hak asuhnya. Seha tidak mau menyerah begitu saja karena ia tahu Donggo ingin tinggal bersamanya, bukan ibunya. Namun, sekeras apapun Seha mencoba mengajari Donggo untuk mengekspresikan pilihannya sendiri. Donggo dengan usia mental anak berusia 5 tahun tetap berjuang keras. Di pengadilan, pejabat yang telah mengenal Seha dan Donggo selama bertahun-tahun membela Seha dan bersaksi bahwa mereka saling melengkapi dengan luar biasa. Di sisi lain, ibu membawa seorang saksi, orang yang telah membantu Seha menerjemahkan dokumen ilegal, untuk mendukung pembelaannya. Hal itu membuat Seha diragukan sebagai wali sah Donggo oleh hakim. Hakim memutuskan untuk menunda sidang hingga besok. Di rumah, saat mereka sedang makan malam, ibu datang mengunjungi mereka. Ia membawa banyak makanan untuk Donggo. Seha tidak suka dengan ide bahwa ia datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ibu membentak Seha, tetapi kemudian Donggo melindunginya dan memintanya untuk tidak membentak saudaranya. Keesokan harinya, mereka melanjutkan sidang pengadilan. Kali ini, giliran ibu yang menghabiskan waktu bersama Donggo. Donggo melihat Seha bergaul dengan Mi-hyun dan Official dari jauh yang membuatnya gelisah. Tak lama kemudian, sidang dimulai. Ibu mengaku bahwa ia meninggalkannya karena ayahnya telah meninggal dan ia tidak dapat mengurusnya sendiri. Setelah itu, giliran Seha untuk bersaksi. Ia dipojokkan dengan banyak pertanyaan yang menyebalkan, tetapi ia berhasil menangkalnya dengan jawaban yang sangat cerdas. Ia menyatakan bahwa yang lemah harus saling membantu, jika ia memanfaatkan Donggo. Begitu pula Donggo padanya. Akhirnya, tibalah saatnya Donggo untuk memilih pihak mana yang lebih ia sukai. Ironisnya, Donggo menunjuk ibu untuk tinggal bersama, yang membuat Seha sangat kecewa. Donggo mengucapkan selamat tinggal kepada Seha, Mi-hyun dan Official. Ia memastikan sekali lagi bahwa Seha akan baik-baik saja tanpanya dan pergi dengan berat hati. Donggo menjalani hidupnya dengan damai bersama keluarga barunya. Keluarganya memperlakukannya dengan sangat baik. Meskipun ia belum terbiasa hidup tanpa Seha. Sampai suatu hari, Mi-hyun datang mengunjunginya di restoran ibu. Ia bertanya tentang kondisi Seha. Donggo terkejut bahwa Seha tidak lagi tinggal bersama Mi-hyun atau Official, tidak seperti yang dia yakini. Dia bereaksi terhadapnya dengan menunjukkan episode amukannya yang lain. Akibatnya, Donggo tidak dapat berkonsentrasi pada hari-harinya dan terus teringat pada Seha. Karena kondisinya, dia secara tidak sengaja membakar restoran ibu dan melarikan diri saat keributan itu terjadi. Dia menepikan taksi tetapi tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi. Sampai pengemudi taksi melihat kaosnya bertuliskan Dongdaemun Sport Center dan membawanya ke sana. Sayangnya, pusat olahraga itu tutup. Donggo benar-benar tidak tahu apa-apa dan tidak punya tujuan. Dia melihat kereta dorong dan mulai mendorongnya. Rasanya seperti dia mendorong saudaranya seperti dulu. Dia terus berjalan dan tiba di rumah tanggung jawab tanpa sadar. Semuanya telah hancur dan hancur. Dia membuat kenangan buruk di tempat ini bersama teman-temannya, terutama Seha. Dia menemukan kalender lama tempat mereka menandai janjinya untuk menang di kompetisi berikutnya. Dia menangis dan akhirnya bermalam di sana. Ibu mencari Donggo dan menelepon Seha juga. Seha marah setelah mendengar bagaimana ibu benar-benar ceroboh dalam mengurus Donggo. Di malam hari, Seha terjaga.
dia hendak menelepon untuk memberitahu ibu dan mencoba meraih telepon dengan mulutnya. Akibatnya, dia berbaring tengkurap dan tidak bisa membalikan tubuhnya. Dia tidak bisa bernapas dan pingsan setelah beberapa saat. Untungnya, dia diselamatkan ke rumah sakit tepat waktu. Dia meminta petugas untuk memberitahu ibu bahwa Donggo mungkin berada di rumah pertanggungjawaban. Dengan informasi Seha, ibu segera pergi ke panti asuhan dan menjemput Donggo di waktu yang tepat. Pada hari kompetisi, Mihyeon meminta Seha untuk datang. Seha menolak ajakan Mihyeon. Ia memilih untuk belajar cara menggunakan kursi roda elektrik sebagai gantinya. Namun, Seha melihat banyak hal yang mengingatkannya pada Donggo. Ia pun tersulut emosi dan segera pergi ke pusat olahraga dengan kursi roda elektriknya. Ia tidak peduli dengan kemungkinan terburuk apapun yang dapat menimpanya. Sayangnya, ia masih belum bisa mengendalikan kursi roda elektrik barunya dan mengalami kecelakaan. Sebagai upaya terakhir, ia berusaha keras untuk mengirim pesan suara ke Mihyeon yang mengatakan bahwa ibu harus berada di ujung garis finish karena Donggo selalu merindukan ibu untuk kembali. Di lokasi lain, Donggo merasa gugup dengan pesaingnya. Ia memulai balapan dengan sempurna. Di tengah balapan, Donggo kembali beraksi dan mengingat hari ketika ibu meninggalkannya. Sekarang, ibu yang dulu ia tunggu sudah berada di garis finish. Namun, ia tidak bergerak sedikit pun. Sepertinya ia masih menunggu orang lain. Akhirnya Seha muncul dan Donggo melanjutkan dan berhasil menyelesaikan perlombaannya. Seha benar-benar tersentuh dan senang melihat Donggo lagi. Donggo mendatangi Seha dan mengatakan bahwa dia menepati janjinya untuk tampil baik di kompetisi berikutnya. Akhirnya, dia benar-benar melakukannya. Pada akhirnya, ibu menyerah dan membiarkan Donggo tinggal bersama Seha di apartemen baru mereka. Akhirnya, mereka dapat hidup bahagia sekali lagi dengan Mihyeon sebagai anggota baru mereka. Ternyata, ketika mereka masih kecil, Seha tidak jatuh secara tidak sengaja tetapi dia memilih untuk menenggelamkan dirinya sendiri. Sebaliknya, ia cemburu dengan anak-anak lain yang dapat bergerak bebas. Namun, Donggo mengejar Seha dan menyelamatkan hidupnya, sehingga hubungan mereka menjadi lebih erat daripada hubungan darah sebagai saudara yang tidak berhubungan. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting